Suara kurang. Hadis yang ke 62 kita syarah hadis yang dicatat. Bukan An Abi Juhaifata Wahbi bani Abdillah as-Sawai qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqubatin lahu hamra'a min adam qala fa kharaja al-masjid fi wudu'i fa min unafil wa nabi'an wa la kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi khulun hamra'u ka'anna ya'amuru ila ghairi as-saqaini wala fatawadda wa adana bidah qala faja'altu attabaru wa hahuna wa hahuna yaqulu yamina wa shimalan yaqulu hayya as-salah hayya al-falah thumma rubidat lahu azza pada qadama fasallallahu ra'ataini thumma lam yazal yusalli ra'ataini hatta raja'a ila al-masjid. Artinya dari Abu Juhaifah Wahb bin Abdullah As-Sulai dia berkata, aku menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau sedang berada dalam tenda bunda berwarna merah dari kulit binatang yang sudah disamak. Dia berkata, lalu beliau keluar sambil membawakan air wudhu. Lalu ada yang wudhu dari bekas air wudhu beliau dan ada pula yang wudhu dari bekas air wudhu yang lainnya yang juga bekas dari air wudhu beliau. Lalu Nabi SAW keluar sambil mengenakan pakaian merah, seolah-olah aku dapat melihat betis beliau yang berwarna putih. Dia berkata kalau dia wudhu dan Bilal mulai azan. Dia berkata, aku mengikuti gerak mulutnya ke sana kemari. Lalu dia mengucapkan hayya 'ala sholat, hayya 'ala falah, sambil menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi di sini bila di waktu azan mengucapkan hayya 'ala sholat menoleh ke arah kanan, yang pada waktu mengucapkan hayya 'ala falah menoleh ke arah kiri. Kemudian tolaknya ditancapkan ke tengah beliau. Lalu beliau maju dan sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian beliau senantiasa sholat 2 rakaat hingga kembali ke Madinah. Yang penjelasan dari hadis fi khulatin min adam artinya adalah berada di kemah atau tenda dan kulit yang sudah sama. Al-wadu artinya al-wudu, hulah tidak disebut begitu melainkan karena terdiri dari 2 lembar kain, terdiri dari mantel dan selimut atau pakaiannya. Min nahdihin wa na'im, maksudnya adalah Nabi mengambil air wudu bekas wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena hendak mencari berkahnya. Sedangkan Nabi ialah mengambil air wudu bekas orang lain
Beliau keluar dari tenda, beliau sambil menggotong air wudhu beliau. Bilal keluar dari tenda, beliau sambil Bilal keluar dari tenda beliau sambil menggotong air wudhu beliau. Maka orang-orang berebut untuk mendapatkan berkah dari air wudhu tersebut. Lalu Bilal azan. Abu Juhaifah berkata, aku mengikuti gerak mulut Bilal di waktu azan sambil menoleh ke kanan dan sambil menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, agar supaya dengan tujuan didengar oleh orang-orang, karena dua penggal kalimat ini merupakan seruan untuk datang serta jamaah. Kemudian aku menancapkan tombak pendek agar supaya menjadi pembatas dalam sholat beliau. Lalu beliau sholat zuhur 2 rakaat dan senantiasa mengerjakan 2 rakaat dari setiap sholat fardu yang 4 rakaat, sehingga beliau kembali ke Madinah karena beliau adalah seorang musafir yang sedang perjalanan. Maka sholatnya diringkas yang 2 rakaat yaitu 2 rakaat. Kesimpulan hadis 1, mensyariatkan menengok ke kanan dan ke kiri bagi muadzin ketika azan di waktu mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hikmah dalam hal ini ialah untuk menyebarkan seruan azan tersebut kepada manusia agar mereka datang untuk sholat berjamaah. Yang kedua, pensyariatan khasar sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam sebuah perjalanan atau musafir. Masalah ini akan dikupas bagian mendatang tentang sholat khasar, insyaallah. Selanjutnya, pensyariatan membuat pembatas di hadapan orang yang sholat mesti berada di Mekah. Yang keempat, cinta para sahabat yang mendalam kepada Rasulullah SAW dan tabaruk mereka dengan tugas beliau. Tetapi yang demikian ini tidak berlaku bagi para ulama dan orang-orang yang soleh, karena beliau memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh siapapun selain beliau. Siapa yang membuat kias dengan beliau dalam hal ini berarti dia telah berbuat suatu kesalahan. Yang selanjutnya yang kelima, yaitu di beberapa hadis juga disebutkan bahwa larangan mengenakan pakaian warna merah bagi kaum laki-laki seperti yang disebutkan oleh Al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW melarang pakaian yang dicerutkan dengan warna yang merah. Lalu bagaimana mungkin disebutkan di sini bahwa beliau mengenakan pakaian warna merah? Ibnu Khalid menyebutkan di dalam Al-Hadayun Nabawi bahwa pakaian yang beliau kenakan di sini bukan warna merah total, akan tetapi pakaian itu hanya memiliki garis-garis merah dan hitam. Orang yang menganggapnya warna merah total salah, karena pakaian yang ada garis-garis warna merahnya biasa disebut hamra atau merah. Saya melihat penukilan dari kami Abdurrahman Asy-Syafi'i bahwa Nabi SAW mengenakan pakaian merah untuk menjelaskan pembelaan.
tentang hadis tentang azan dan iqamah. Tadi dijelaskan dari dalam hadis bahwasanya bila waktu azan katanya dia pun membaca hayya 'alas shalah yang menoleh ke kanan dan juga membaca hayya 'alas yang menoleh ke kiri. Dan maksud tujuan agar supaya sholat azan itu bisa digunakan oleh semua orang. Bahwasanya waktu sholat tiba dan agar supaya sekarang bisa sholat. Ya, demikian. Dan yang lain di sini tadi juga dijelaskan bahwasanya ada satu ini adalah saya Rasulullah di dalam kesadaran mengerjakan sholat tadi yang prioritas juga saya jelaskan, yaitu jam 4 rakaat menjadi 2 rakaat dari sini. Seorang dikerjakan pada sholat zuhur yang biasa mengerjakan di sana 2 rakaat. Karena apa? Karena sholat rakaat waktu itu di dalam kesadaran musafir. Ya. Satu lagi apa tadi? Oh ya, satu lagi di sini tadi diterangkan bahwasanya ayat Rasulullah ini bekas ayat Rasulullah di sini dimanfaat juga ya, dia oleh para sahabat dipakai ulang. Dan di sini diterangkan bahwa ini adalah perlakuan untuk bekas Rasulullah aja, dari para selain Rasulullah hanya tidak di sini tidak ini ya, tidak disyaratkan, tidak diperbolehkan kalau kita baca hadis ya, ialah semoga bermanfaat dan kita bisa menghikmahnya dari hadis-hadis tadi telah kita bacakan. Untuk waktunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.